Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita awali informasi pertama pemirsa. Sebagai upaya menyikapi penyalahgunaan layanan dan konten internet, Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan bahwa Kominfo memiliki kewenangan terhadap seleksi konten di internet. Masyarakat diimbau memanfaatkan konten internet secara positif dan jangan mudah termakan isu tidak benar. Menyikapi maraknya penyalahgunaan layanan internet yang semakin meningkat pada era digital saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperketat pengontrolan konten internet melalui Undang-Undang ITE. Dalam siaran wawancara streaming melalui YouTube RRI IKN, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan, Kominfo memiliki kewenangan terhadap seleksi konten di internet berupa sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mulai dari teguran sampai pemutusan akses atau pemblokiran. Sementara itu, Undang-Undang ITE dibagi dua, yaitu denda dan hukuman kurungan yang diterapkan pada platform yang melanggar. Selain itu, Kominfo punya standar tersendiri untuk kategori konten negatif seperti judi online, pornografi, ujian kebencian, radikalisme, terorisme, dan hoax. Namun untuk konten lain, apakah negatif atau tidak, harus mengacu pada kebijakan lembaga terkait. Ya, misalnya dulu pernah ramai konten pengemis katanya ya, mandi lumpur untuk mendapatkan gift. Nah itu kita menyerahkan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Kemensos, untuk memutuskan atau mengambil kebijakan apakah konten mandi lumpur ya untuk mendapatkan gift itu termasuk mengemis. Ya, karena mengemis itu dilarang oleh Undang-Undang Sosial. Nah, ternyata ketika Kementerian Sosial menyatakan itu mengemis dan mengemis itu dilarang, maka kemudian Kominfo mengambil langkah-langkah administratif dengan meminta platform tidak lagi menayangkan konten-konten semacam itu. Usman Kansong menambahkan, terkait konten internet berisikan hoax, masyarakat diingatkan agar memanfaatkan media sosial secara positif dan jangan mudah termakan isu tidak benar. Untuk cegah hoax perlu dilakukan mekanisme cek fakta untuk memastikan kebenaran informasi. Jika tidak benar, maka bisa dilakukan kontranarasi kepada publik. Kita melakukan yang kita sebut fact-checking mechanism atau mekanisme cek fakta. Ya, jadi kita cek informasi yang tadi beredar itu, ya apakah itu betul ataukah itu tidak. Kalau itu tidak betul, maka kita melakukan counter naratif ya atau kontra narasi. Ya, kita sampaikan kepada publik bahwa ini tidak benar. Ya, bahwa ini tidak benar. Ya, jadi tidak semua konten negatif itu harus kita take down. Ya, tetapi bisa juga kita lakukan kontra narasi. Ya, karena ya masyarakat juga makin dewasa. Ya, tidak harus semuanya kita take down. Pemirsa, Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI mengajukan 5 warisan dokumenter atau documentary heritage kepada UNESCO. Ada yang spesial pada tahun ini, yakni Indonesia mendapatkan jatah 5 warisan dokumenter untuk diajukan kepada UNESCO, yang mana pada sebelumnya setiap negara hanya mendapat jatah 2 warisan dokumenter untuk diajukan. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI mengajukan 5 warisan dokumenter atau documentary heritage kepada UNESCO, yakni Arsip Kartini dan Perjuangan Gender, Arsip Pembentukan ASEAN, Arsip Hamzah Mansuri, Tarik Khas Mangkunegaran, dan Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Pada tahun ini, Indonesia mendapatkan jatah 5 warisan dokumenter untuk diajukan kepada UNESCO, yang mana pada sebelumnya setiap negara hanya mendapatkan jatah 2 warisan dokumenter untuk diajukan. PLT Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan salah satu warisan dokumenter yang diajukan yakni naskah Tarik Khas Mangkunegaran. Selain memiliki keunikan, naskah Tarik Khas Mangkunegaran baru pertama kali diajukan. Naskah ini berisi cengkok tarian karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat.
Imam Gunarto juga menyebutkan sebelum naskah diajukan terlebih dahulu diregister sebagai memori kolektif bangsa. Kemudian diteliti oleh Dewan Pakar. Gerakan tari, jadi tangannya harus gimana, kepalanya gimana, jadi itu tentang gerakan tari. Aksara tulisan Jawa, iya kan? Ada tulisan Jawa, ada tulisan Latin. Campur ya, ada di bagian tulisan Jawa, bahasa Jawa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Jokowi meminta Kementerian Pertanian untuk mencari solusi cepat guna mengatasi kekeringan. Mentan menyatakan program pemanisasi dan refocusing anggaran akan dilakukan guna mendukung produksi komoditas pangan dan mencegah kekeringan ekstrim. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan laporan kondisi pangan dalam negeri kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Mentan menyebut bahwa kondisi iklim yang tidak menentu dan fenomena El Nino yang masih berlangsung membawa potensi situasi kritis terkait kekeringan. Presiden Joko Widodo meminta adanya solusi cepat yang harus dijalankan guna mengatasi kekeringan. Untuk mencegah kekeringan ekstrim, Kementerian Pertanian akan melakukan refocusing atau pengalihan anggaran sebesar 7 triliun rupiah untuk produksi komoditas pangan strategis. Jika sebelumnya anggaran Kementan digunakan untuk berbagai kepentingan seperti bangunan, perjalanan dinas, dan seminar, maka kini semuanya dirombak dan dialihkan untuk membeli benih dan alat pertanian, guna meningkatkan produksi menjelang musim kering ekstrim yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga Oktober mendatang. Mentan mengatakan saat ini realisasi pompa sudah sekitar 70% dan masih ada 30% yang belum terrealisasi. Pemasangan pompa ini bisa memitigasi risiko kekeringan. Pompa-pompa tersebut akan dipasang di wilayah yang memiliki sumber air di sepanjang tahun, seperti di sekitar Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, dan Sungai Cimanuk. Refocusing itu 7 triliun. Jadi semua anggaran yang tidak memberikan dampak signifikan pada produksi padi jagung, komoditas strategis kita, itu kami pindahkan. Kami alihkan ke pangan strategis, yaitu 7 triliun. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Agus Harimurti Yudhoyono mengusulkan tambahan alokasi anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 7,5 triliun rupiah. Penambahan alokasi anggaran itu diperlukan untuk meningkatkan sejumlah program Kementerian ATR BPN, termasuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN, salah satu poin yang menjadi pembahasan ialah terkait usulan tambahan alokasi anggaran tahun 2025. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar 7,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2025. Adapun Kementerian ATR BPN mendapat pagu anggaran 6,4 triliun rupiah di tahun 2025. Menteri AHY menilai pagu anggaran di Kementerian ATR BPN terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, alokasi anggaran sebesar 8,07 triliun rupiah, lalu pada tahun 2024, alokasi anggaran menurun menjadi 7,6 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2025, pagu indikatif Kementerian ATR BPN sebesar 6,4 triliun rupiah. Menurutnya, pagu anggaran bisa mempengaruhi alokasi dana untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo. Adapun target PTSL untuk 2024 yaitu 120 juta pendaftaran bidang tanah dan 126 juta bidang tanah di tahun 2025. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya mengajukan permohonan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak, serta meningkatkan bantuan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Kami sedang membahas kemungkinan bisa mendapatkan tambahan hingga 600 juta US dollar. Artinya penambahan 3 kali lipat dari bantuan ataupun pinjaman lunak 5 tahun sebelumnya untuk 5 tahun ke depan. Tapi kami belum berani untuk menyampaikan ini di forum karena masih dalam proses negosiasi. Kami mohon doa dan supportnya dari Bapak-Bapak Ibu sekalian karena mudah-mudahan ini juga cukup berarti untuk menanggulangi defisit dalam arti kekurangan atau kebutuhan anggaran yang sebetulnya kami ajukan di tahun 2025.
Pemirsa, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan instalasi air bersih siap minum di Desa Sungai Pitung. Hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan air bersih dan untuk mencegah merebaknya penyakit kusta di desa tersebut. Menanggapi banyaknya kasus kusta di Desa Sungai Pitung, Kecamatan Alala, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kementerian Sosial memberikan bantuan air bersih untuk warga di Desa Sungai Pitung. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meratakan air bersih dan untuk mencegah merebaknya penyakit kusta di desa tersebut. Menteri Sosial menilai salah satu penyebab banyaknya kasus kusta yakni permasalahan air dan kurang gizi. Selain itu, 300 kepala keluarga di Desa Sungai Pitung mengandalkan air sungai dan air genangan rawa yang asam untuk keperluan sehari-hari, termasuk MCK. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Desa Sungai Pitung mudah terpapar penyakit, salah satunya kusta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemensos memberikan bantuan instalasi air bersih dan air siap minum bertenaga surya yang bisa memproduksi 1,5 liter air per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Menurut Mensos, kualitas air di desa tersebut tidak layak dikonsumsi, oleh karena itu keberadaan instalasi air bersih sangat dibutuhkan warga. Selain itu, Risma juga meminta Pemda setempat untuk membuat embung penampungan serta sumur bor guna mengatasi masalah krisis air di wilayah tersebut. Nah, kita naikkan pH-nya, kita treatment. Nah, kalau di sini hanya kita berikan desinfektan supaya bakterinya bisa bisa mati, dan yang untuk di lokasi ini itu siap minum. Sehingga masyarakat tidak perlu memasak lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.